berdiri terlebih dahulu, perhatikan sekitarnya, di lantainya, bajunya udah rapi belum, di kolongnya ada sampah tidak? Ya? Bersih semuanya? Silakan duduk kembali. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM sekarang pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu absen dulu ya. Kelas 7. Abinoki Abdillah. Apa? Aditya Purnama. Udah on. Kok Aditya. Halo. Alia Putri. Oke. Alia Natasha. Cahaya Sri Dewi. Dalam Abdurrahman. Ya. Oh, Priscilia Putri. Habib Awaludin. Mas Turi Fai. Muhammad Fakri. Muhammad Rehan. Muhammad Reza. Muhammad Khairuddin. Muhammad Fatir. Nur Putri. Rahmawati. Rizka Ramadan. Satria. Sekarang Siti Fatimah. Kenapa Siti? Semoga yang sakit cepat sembuh dan yang alfa cepat sadar, yang jangan sekolah lebih rajin lagi. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, biar tidak Pancasila. Silakan kalian untuk berdiri. Menyanyikan bersama-sama aja ya. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. How do you feel today? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Sebelum belajar, apakah kalian merasa sedih hari ini? Ada yang lebih sedih enggak? Ada yang senang?
mengikuti. Kenapa? Karena Satria dan Ariana. Oh iya, astagfirullah, sampai lupa Ariana belum di absen ya. Kita kedatangan murid baru, namanya siapa? Ariana. Teman-teman sudah kenal sama Ariana? Sudah. Oke. Selamat bergabung di kelas kita, Ariana. Lanjut ya. Masih ingatkah kalian materi sebelumnya tentang wujud zat dan perubahannya? Masih. Ya. Apa saja wujud zat? Ayo, bentar, buka lagi. Ada, coba lagi. Oke. Wujud zat itu ada tiga. Cair, padat, gas. Kalau perubahan wujud zat? Bentar, lagi. Memadat. Ya, sip. Start. Lagi. Menguap. Iya, benar. Oke. Tadi sudah paham materi sebelumnya. Nah, ini mau aksesnya kalau nih. Kalian udah janjikan fokus. Fokus, maka kalian akan paham dan kalian akan bisa. Mana ya? Bawa apa ini? Warnanya apa? Kertas warnanya putih, bentuknya apa? Kotak. Nah, iya persegi panjang. Gak apa-apa. Jangan malu. Perhatikan ya semuanya ya. Kertasnya berubah nggak? Berubah. Akan belajar materi mengenai perubahan fisika dan perubahan Iya. Menurut kalian yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Yang mana yang kimia? Ini kimia atau fisika? Fisika. Ini kimia fisika? Kimia. Oke. Kenapa ini disebut fisika? Kenapa ini disebut kimia? Bingung? Nah, sekarang kita akan belajar alasannya kenapa ini disebut perubahan fisika dan kenapa ini disebut perubahan kimia. Oke, siap? Ya. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Adapun indikator ketercapaian pembelajaran pada hari ini, kalian akan mengklasifikasikan kejadian atau fenomena sekitar pada perubahan fisika atau perubahan kimia. Kemudian melakukan percobaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Alat dan bahannya di bawah. Terus penggunaan pengetahuan tentang perubahan fisika dan kimia untuk ide bisnis atau teknologi baru, khususnya pada teknologi pengawetan. Kita akan belajar mengetahui juga dan menerapkannya juga. Belum belajar nih, kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purna, pada cerita ini kita akan membahas materi tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi kita dari tiga, kedua, zat dan perubahannya pada lingkungan di kultur merdeka. Kalian sudah pernah atau kamu membahas
sesungguhnya akan menurunkan korban. Yuk kita bahas perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu jenis yang pertama yaitu ada sebelum dan sesudah perubahan ada sama. Ada contoh di atas atau disebutkan bahwa contoh dari perubahan fisika yang sama adalah kertas. Kenapa? Ya, karena sifat materi kertas hitam walaupun berbeda jangan perubahan. Artinya dari kertas tetap menjadi kertas, hanya berbeda bentuk saja. Contohnya yang lain adalah kartu yang bisa menjadi kursi, lemari, atau meja. Kalau juga yang lain lagi, kalian boleh tahu ya. Nah, ciri-ciri perubahan fisika yang kedua yaitu memiliki sifat dapat kembali ke bentuk semula atau disebut reversible. Contohnya adalah perubahan zat yang sudah ditambah dari individu sebelumnya. Nah, contohnya es dapat berubah menjadi air berbeda dan air tersebut dapat berubah menjadi es lagi jika ditambahkan kembali berbeza. Nah, memang benar sih es dan air itu menjadi seperti berbeda. Namun, seperti yang ada di dalamnya bukan sama, yaitu H2O terhati. Selain perubahan zat, perubahan fisika juga dapat terjadi ketika melakukan sesuatu. Contohnya, terjadi perbedaan gula. Nah, hal ini karena dalam gula tersebut masih terdapat air dan gula. Tidak ada zat atau materi yang baru yang terbentuk. Sifat air masih bisa kita lihat karena dapat dibuang dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Dan juga sifat gula akan tetap manis. Nah, artinya tidak ada materi yang berubah. Air adalah materi yang istimewa karena kita dapat mencintainya dan kepadatan cairan yang gas dalam tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sesungguhnya 2/3 bagian dunia ini adalah air. Dalam ketiga bentuk ini, sebagian besar es yang dapat dibentuk. Nah, air yang ada di tubuh kita tidak akan memahami sebenarnya karena air memiliki siklus air ataupun daun air. Nah, penjelasan siklus air yaitu air dari laut, sungai, maupun danau, serta dari tumbuhan yang kuat karena airnya panas dan air sehingga membentuk uap air. Uap air yang tidak terlihat ini naik sampai mencapai ke tempat yang tinggi. Ketika bertemu udara dingin, maka uap air akan menguap sehingga membentuk awan. Awan terdiri atas tetesan-tetesan air yang sangat kecil. Awan terbawa oleh angin. Bila awan mencapai titik ketinggian yang sangat tinggi, yang suhunya sangat dingin, maka tetesan-tetesan air yang kecil akan bergabung sehingga membentuk tetesan air yang lebih besar yang akan turun sebagai hujan. Proses ini disebut presipitasasi. Ketika hujan turun, maka air hujan mengalir ke laut, sungai, dan danau serta diserap oleh tumbuhan. Proses ini pun akan berulang lagi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, proses ini disebut dengan perubahan air atau siklus air. Perubahan kimia. Seperti yang atas tadi, memang sebagai perubahan dari perubahan fisika, maka dapat sifat air merupakan contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini terjadi apabila terjadi perubahan materi, baik sesudah maupun sebelum
reaksi antara lembab dengan lambang bunyi asam klorida. Nah, pada lambang tersebut akan terbentuk delum yang terbentuk pada saat air mendidih. Maka delum-delum ini merupakan hasil reaksi kimia antara magnesium dan asam klorida yang membentuk gas hidrogen. Selain gas hidrogen dihasilkan pula pada magnesium klorida. Jadi hanya bahwa zat yang ada di seluruh gas juga berbeda. Ketiga, terbentuknya antara beberapa reaksi kimia menghasilkan endapan sebagai satu sumbernya. Padahal tidak ada endapan atau padatan pada reaksinya. Reaksi awal biasanya berupa larutan yang keruh setelah dicampur. Nah, larutan yang keruh menunjukkan adanya padatan yang tidak larut. Apabila dibiarkan beberapa saat, maka padatan itu akan terbentuk di bagian bawah permukaan. Nah, padatan ini yang disebut sebagai gumpalan. Yang keempat, adanya perubahan elektrik. Reaksi kimia yang terjadi pada saat terjadi ledakan menunjukkan adanya cairan panas. Cairan panas adalah produk energi. Reaksi lainnya yang menunjukkan perubahan energi adalah reaksi pembakaran magnesium seperti yang dicontohkan pada video tersebut. Ada cahaya yang sangat terang yang terlihat ketika membakar. Setelah pembakaran, dikeluarkan seluruh putih seperti abu yang magnesium oksida. Jadi, intinya perubahan juga terjadi karena adanya materi baru yang terbentuk yang bisa ditandai dengan adanya perubahan warna, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, ataupun adanya perubahan energi maupun adanya perubahan panas. Nah, contoh yang paling besar ya, oke, materi kita sekian diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, komentar. Terima kasih. Kelompok satu, ibu namain kelompok kucing. Ibu panggil kelompok kucing, Jackson, kalian bilang meow gitu ya. Kalau ibu bilang kelompok dua, jadi kelompok tikus, kalian bilang cip 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 gitu ya. Nah, kelompok tiga, kelompok serigala. Kelompok serigala Jackson. Oke. Jackson, nah ya Jackson. Kelompok kucing. Gimana kelompok kucing? Oke. Dari sananya. Kelompok tikus. Kelompok serigala. Kelompok tikus. Kelompok kucing. Kelompok serigala. Kelompok serigala. Udah berduduk sesuai kelompok masing-masing. Mau ngapain sih kita kira-kira kalau sudah kelompok ini? Kelompok ya? Udah kelompok ya. Kaki, perubahan fisika dan perubahan kimia. Alat dan bahannya di bawah semuanya? Bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. So, tulisnya diambil dari tasnya dan oke. Ya, Ibu jelasin dulu LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya.
kucing, misalkan. Kelompok kucing ada kelompok kucing? Gimana suaranya kelompok kucing Jackson? Malu. Coba. Tulis nama kelompok. Kelompok berapa? Kelompok kucing, kelompok tikus, kelompok serigala. Terus anggotanya, nama-nama anggota. Misalkan kelompok 1 nih. Ada Sekar, ada Rizka, ada Fahri, dan ada Reza. Dua juga, tiga juga gitu ya, paham ya? Terus kasih tanggal. Sekarang tanggal berapanya? Tanggal 18 Oktober 2025. Terus di sini ada tujuan pembelajaran nih, tujuan aktifnya nih. Ada pendahuluan juga. Ada alat dan bahan. Mana di bawah alat dan bahannya? Bawah. Oke. Coba. Kalau ibu sebutkan alat dan bahannya, kalian angkat ya. Pertama, es batu. Oke, ada. Gula pasir. Ada. Gelas. Ini di dalam es batu, oke. Kertas. Korek api. Korek apinya di bawah 1. Biar kalian udah pada main api. Nah, ada aktivitas nih. Sekali main IPA. Perhatikan itu ada tabelnya. Lakukan percobaan berikut. Lalu isi tabel pengamatan. Percobaan. Ada 4 percobaan. Yang pertama, kalian suruh mengamati es batu yang cair. Terus isi pengamatan kalian apa tuh? Es batu mencair. Menurut hasil pengamatan kalian gimana es batu mencair? Terus es batu mencair itu termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Ya, itu ya. Alasannya apa? Ini disebut perubahan fisika, perubahan kimia. Tadi kan kalian sudah mengamati ya sumber informasi dari YouTube mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, silakan mulai diamati. Ada yang bagian mencatat, ada yang bagian mengamati ya. Amati. Yang pertama dulu tuh es batu mencair. Mencair. Setelah mati gimana? Itu jadi apa? Ayo. Habis semuanya. Habis kamu kenapa? Jangan ditahan. Boleh kamu lagi. Temenin adik. Temenin. Berani nggak nyalain apinya? Berani. Yang pertama, es batu mencair, diamati. Es batu mencair menjadi apa kalau mencair?
Ini berbagi sama pertanyaannya. Yang atas terjadi Terima kasih.
Berarti tiga-tiganya bisa semua. Berarti dulu satu punya Pak Yoga. Iya, satu punya Pak Yoga, ya. Ini belajar punya Pusatnya sama Dewi. Iya. Udah. Tapi udah beda. Berarti yang ini berarti di bawah ya. Udah mau semua. Udah semua itu dia saya ada yang sama deh kalau enggak salah. Dia sudah itu semua saya. Makasih Bu. Ya. Nanti boleh semua ya Bu ya. Menjadi sebagai
Sudah semua? Cek sound dulu ya. Kelompok kucing, kelompok tikus, kelompok serigala. Terus jangan ke situ ini masih terus. Sudah selesai semua, sekarang waktunya berdiskusi. Kalau siapa tuh yang apa ya? Sesuai urutan aja ya. Nomor 1 sekarang kelompok kucing maju ke depan. Iya, bawah. Pakai ini aja. Di sini. Nah, ya. Cek sound kelompok kucing. Kelompok kucing. Dengar ya, sama yang punya masih. Silakan kelompok kucing. Perkenalkan diri dulu. Salam dulu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sultan. Perkenalkan saya Fahri. Mau ngapain kelompok 1? Perubahan dunia dan Soalnya untuk menonton dengar ya. Silakan presentasikan hasil peramatannya. es batu mencair menjadi air. Termasuk perubahan apa? Fisika. Apa lagi? Alasannya tidak terdapat jadwal. Tidak terdapat terbaru. Oke. Berikutnya. Gula masuk dalam air. Perubahan fisika. Alasan tidak terdapat jadwal. Ya, kenapa perbandingannya? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ada yang nanya? Dari kelompok tikus ada yang nanya? Ada. Sudah jelas pemaparan dari kelompok 1. Ini bagus ya kelompok 1 ya. Udah selesai kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok tikus. Cek sound kelompok tikus. Maju cek gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kami. Es batu mencair menjadi air. Perubahan fisika.
zat baru. Oke, terus Gula larut ke dalam air, perubahan fisika, alasan tidak terdapat zat baru. Kertas sudah berubah dari abu minyak karena terdapat zat baru yaitu abu. Terdapat karat pada kapur, perubahan kimia, alasan karena terdapat zat baru yaitu karat. udah. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok kucing dan kelompok serigala? Ya, sudah jelas berarti? Sudah bagus? Oke. Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selanjutnya kelompok serigala. Silakan maju ke depan sambil tekson serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan fisika, alasan karena tidak terdapat zat baru. Menjadi abu kimia pada zat baru yaitu abu. Terdapat zat baru. Teman-teman ya, setuju? Oke. Ada yang ditanyakan dari teman-temannya? Ya, sudah jelas berarti pemahamannya jelas. Oke. Kelompok serigala sudah cukup? Ada yang sudah? Ya. Oke, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah tadi bagus ya. Kepada mati sambungan. Sebenarnya materi ini tadi sudah disampaikan di video ya. Di perubahan fisika nih, perubahan yang tidak terdapat zat baru. Kalian setuju semua? Sesuai dengan pengamatan? Tadi satu mencair. Benar ya? Ada perubahan fisika. Nih, ada mencair ya. Itu perubahan fisika. Namanya reversible, dapat kembali ke bentuk semula. Jadi es batu mencair. Es batu tadinya zat apa?
Jadi air lagi. Tuh, reversible atau dapat kembali ke bentuk asalnya. Kayak tadi kertas juga yang disobek-sobek. Itu perubahan fisika yang benar. Karena dia setelah disobek-sobek, itu bisa susun lagi tuh. Jadi bentuk kertas yang kotak lagi, yang panjang lagi. Tuh. Nah, terus tadi di video juga ada tentang siklus air. Kalian bahas sedikit mengenai materi siklus air di perubahan fisika dan perubahan kimia. Agar kalian hafal tentang siklus air. Sebenarnya kalian di sini sangat dekat ya tentunya dengan air. Setiap hari kita pakai air buat mandi, ya. Buat apa lagi kalau air? Minum. Minum kita bisa apa lagi? Mandi. Terus apa lagi? Apa lagi? Air. Memasak kita lagi. Apa lagi? Mandi, minum, masak, renang, ya. Ya, fungsi-fungsi air. Setiap hari kita pakai air. Oh, air tidak habis-habis ya. Kenapa ya tidak habis-habis? Karena air punya siklus. Jadi kalian pakai air dari mana? Sumur. Dari pump. Dari apa? Dari air. Ya pokoknya dari tanah gitu ya. Ada yang pakai air langsung dari air hujan? Kita bahas siklus air. Ibu kenalin kalian dengan bentuk siklus air. Ayo kita ikutin ibu ya. Bentuk siklus air. Air laut membuat evaporasi. Terkumpul dari awan kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap ke tanah infiltrasi. Sekali lagi, bentuk siklus air. Air laut membuat evaporasi. Berkumpul dari awan kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Air menyerap ke tanah infiltrasi. Nah, perubahan fisika dan perubahan kimia itu sangat dekat dengan kita, termasuk pada siklus air ini. Ini perubahan airnya tadi menguap, ya, terus mencair lagi, terus menguap lagi. Air tidak habis-habis. Kehidupan kita ya. Nanti dibahas lebih detail lagi tentang siklus air itu pada semester 2 tentang bab daun geokimia. Ada siklus air, siklus nitrogen. Terus tentang perubahan kimia. Perubahan kimia itu yang tadi kalian pahami apa? Perubahan kimia. Apa perubahan kimia? Terdapat zat baru atau juga karena dia jadi zat baru, terdapat zat baru, jadi dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kayak tadi kertas yang dibakar, tadinya kertas jadi abu. Nah, abunya bisa jadi kertas lagi nggak? Nah, itu ciri-ciri perubahan kimia bersifat irreversible. Oke, berikutnya
Coba didiskusikan dulu sama teman-teman kelompoknya. Gambar apa itu? Gambar apa ya? Makanan. Makanan. Nah, pada prosesnya pembuatan makanan itu menggunakan perubahan fisika atau perubahan kimia ya. Coba didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Adik harus gabung ya. Coba Ariana, Satria, gabung sini gabung. Baru ada di kantor Pak. Coba diskusikan. Dapatnya gambar apa ini? Termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia? Apa ya? Coba diskusikan. Diskusikan dengan teman-teman. Sudah? Sudah didiskusikan? Oke. Kelompok 1. Coba berdiri kelompok 1. Itu makanya Bapak. Silakan kelompok 1 perlihatkan kepada teman-teman dapat gambar apa? Dapat gambar apa? Dia dapat gambar. Dapat frozen food. Termasuk perubahan fisika atau kimia? Kenapa perubahan fisika? Karena apa? Kelompok 1 dapatnya frozen food. Katanya perubahan apa nih? Fisika. Fisika. Kenapa fisika? Dengan pembekuan pada suhu dingin. Oh, makanannya disimpan pada suhu dingin. Memanfaatkan teknologi perubahan fisika. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, itu silakan berdiri kelompok 2. Lihatkan kepada teman-temannya. Dapat gambar apa? Gambar apa? Asap. Oke. Ikan asap. Kelompok 2 ini perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika. Kenapa perubahan fisika? Kandungan air pada tanah. Karena terjadi penguapan. Misalkan perubahan fisika. Ya bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 silakan berdiri kelompok 3. Dapatnya gambar apa kelompok 3? Teman-teman perhatikan kelompok 3. Ya, kelompok dulu. Coba ceritakan kelompok 3 ini gambarnya apa kelompok 3? Makanan kaleng. Makanan kaleng ini teknologi perubahan fisika atau perubahan kimia? Kenapa kimia? Karena ditambahkan zat pengawet. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk tiga. Dan yang terakhir, bawa ini tempe. Kasih tempe. Tempe itu perubahan fisika atau perubahan kimia, ya tahu? Kimia, kimia sih. Kenapa kimia? Karena terjadi reaksi fermentasi dan apa itu bahkan ya? Apa namanya? Reaksi fermentasi. Tadi lihat. Karena terjadi reaksi itu fermentasi dan dapat sesuatu ya sebutkan sih ini apa biologi ya
Berikutnya, kalian sudah paham ya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia? Sudah. Juga terus sudah tahu juga penerapan perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Sekarang tinggal kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan perubahan fisika dan perubahan kimia? Siapa? Dikit-dikit aja deh. Sekarang berapa? 18. Absen ke-18 Rahmawati, silakan. Rasakan kesimpulan pada hari ini. Silakan Rahmawati. Kesimpulannya yang keras? Ya. Jika yang tidak masukkan zat baru, kimia yang menghasilkan zat baru. Oke. Kerjakan ya. Jangan sendiri, jangan nyontek-nyontekan. Identitasnya jangan lupa nama, kelas. Nama dulu. Ya sih. Lu mau pengen? Oke.
Ya ada udah ya. Dilakukan. Sudah selesai semua? Oke, silakan ditunggu dan tunggukan terus kelompoknya aja, terus satu orang aja. Jadi coba kelompoknya ke depan sini. Tahap terakhir yaitu tahap refleksi. Silakan direfleksikan ya. Ini ada apa ya? Kelompok 1 merefleksikan ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 yang ini, dan yang 4 yang bersama-sama. Ya. Kelompok 1 nih, fokus ke apa perbedaan mendasar antara perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan hasil percobaan. Perbedaannya apa? Yang kelompok 2 di sini, mengapa paku berkarat termasuk perubahan kimia? Kelompok 3, dari semua kegiatan, tadi kan kita udah berkegiatan apa tuh? Ada menonton video, kemudian praktikum ya, mengamati ya, terus presentasi, terus mengaitkan teknologi apa perubahan fisika dan perubahan kimia dalam teknologi pengawetan makanan ya. Nah, menurut kelompok 3 itu kegiatan mana yang paling menarik menurut kamu? Dan kenapa menarik? Misal
Ini salah satu menarik. Kenapa menarik? Karena saya jadi lebih apa kan? Ya, yang keempat nih, yang kamu menemukan fenomena berbahasa di rumah, bagaimana kamu mengidentifikasinya? Jadi kelompok satu kelompok ini, kelompok dua ini, kelompok tiga ini, kelompok empat tadi sama-sama. Sok, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira jawabannya apa? Udah tahu? Jawabannya apa? Didiskusikan? Nah, untuk yang membacakan hasil diskusi kalian tentang refleksi kegiatan pada hari ini, anggota kelompoknya ada berapa? Kelompok satu kan ada 4 orang, kelompok dua ada 3 orang, kelompok 4 ada 5 orang ya. Nah, siapkan pulpen. Kalau kelompok satu kan ada 4 orang, jadi siapkan 3 pulpen. Kelompok 3 2 aja, kelompok 3 bukan pulpen. Satu di meja. Di meja. Mendekat. Nanti kita ini. Kalian tahu nggak yang jadi ini kalau ibu bilang sikut, kalian pegang sikut. Kalau ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau ibu bilang sikat, ambil pulpen. Nah, yang nggak bagian pulpen, dia membacakan refleksi, mengungkapkan refleksi pada pelajaran hari ini sesuai poin. Ini dapat poin yang berapa ya? 4. Taruh di meja. Ada bukan berdiri semua ya. Udah, sini nggak apa-apa, sini nggak apa-apa. Teman-teman lain bantu temannya yang menjawab ya. Boleh ya? Mau cobaan dulu atau langsung? Sikut pegang sikut. Sakit.
Perubahan fisika adalah tidak terdapat perilaku. Iya. Perubahan kimia terdapat dalam Oke. Ya. Terus kalau dua, karena terdapat sebab yaitu karena betul. Yang ketiga, silakan. Apa yang paling menarik? Apa? Yang paling menarik? Kegiatan tadi yang paling menarik? Satria, tadi kegiatan yang paling menarik apa? Kegiatan apa? Oh, mengamati perubahan fisika dan perubahan kimia, ya betul. Nah, yang keempat, kita bersama-sama. Jika kamu menemukan fenomena perubahan zat di rumah, bagaimana kamu mengidentifikasinya? Bagaimana cara mengidentifikasinya? Apakah masuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Atau perubahan fisika apa? Ya? tidak terdapat Perubahan kimia? terdapat zat karbon. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertemuan berikutnya materi tentang ini masa jenis atau kerapatan. Kami pelajari terlebih dahulu di rumahnya materi mengenai kerapatan atau masa jenis. Ya. Oke, kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.